Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita kembali. Kita review kembali yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa dalam bahasa Arab, kata kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu al-kalimah. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dibentuk menjadi 3 bentuk besar atau kelompok besar. Ada yang namanya al-ismu, kata benda, al-fi'il, kata kerja, dan al-harf, harf. Inilah 3 kelompok besar kata dalam bahasa Arab. Tidak ada yang lain. Jadi mudah saja untuk mengidentifikasinya. Kalau bukan isim, kata benda, pasti kata kerja atau pasti huruf. Nah, yang dominan di situ dalam penggunanya nanti tentu hanya ada 2 di sini. Al-ism dan fi'il. Huruf itu tidak terlalu banyak karena dia hanya huruf yang untuk merangkai kata lain, merangkai kata benda atau kata kerja yang ada. Nah, itu yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada al-ism atau kata benda. Nah, kata benda seperti sebutannya itu adalah kata yang menunjuk pada sesuatu ya, atau kata yang terkait dengan bisyai'in ma haulak, apa yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita bisa bentuk fisik dan bentuk non fisik. Secara umum ini yang membedakan dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab itu atau kata benda dalam bahasa Arab itu ragamnya banyak ya. Misalnya nanti kita bisa lihat ada yang bentuk al-jamad. Al-jamad itu artinya benda-benda ada di sekitar kita, baik yang akal, tapi lebih banyak yang gairu akil. Misalnya al-hajar ya, batu ya, al-hajar. Oke. Al-hajar, sorry. Oke. Al-hajar atau al-bait ya, al-bait. Oke. Al-bait rumah, al-qalam pulpen, atau al-jabal. Jabal itu artinya gunung-gunung ya. Itu masuk kategori al-jamad. Kemudian ada an-nabat. An-nabat itu artinya tetumbuhan ya, tetumbuhan. Kemudian ada al-mausul. Nah, ini uniknya dia. Al-mausul itu kata-kata sambung seperti yang alladzi ya, alladzina. Kalau dia jamak nanti kita akan sampai ke sini ya. Kata sambung. Jadi ini kata sambung. Disebut kata sambung, tapi dia masuk kategori kata benda dalam pembagian kata. Al-insan, manusia, semua manusia, nama manusia yang terkait dengan manusia juga masuk kategori kata benda. Al-hayawan, hewan-hewan ya. Misalnya kalb, anjing, al-kid, kucing, dan seterusnya. Kemudian ada al-isyarah. Al-isyarah kata tunjuk. Nah, al-isyarah ini kata tunjuk. Ya, misalnya hadza, hadhihi, itu, zalika, dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi nanti kita akan lihat setelahnya itu ada namanya ad-damair ya, kata ganti. Ya, ad-damairu, kata ganti. Ini yang banyak juga nanti digunakan seperti huwa, dia, hiya, dia perempuan, anta, kamu ya, hum, mereka, dan seterusnya. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Nah, yang kita lihat dulu sekarang adalah bagaimana mengidentifikasi kata benda atau apa ciri-ciri yang ada pada kata benda itu. Terutama kata benda yang terkait tadi dengan al-jamad ya, an-nabat, al-insan ya, dan seterusnya. Yang pertama, kata itu dimasuki oleh alif lam al. Nah, misalnya al-kitabu, al-kitabu. Jadi masuknya alif dan lam ini mengidentikan atau menyebutkan atau mengidentifikasikan bahwa kata ini adalah kata benda. Kemudian ada tanwin. Tanwin itu ya sebutan harakat yang double ya. Misalnya an, in, un ya. Misalnya contoh qara'tu kitaban. Jadi kata kitaban di sini ada harakat di situ yang menunjukkan bahwa dia kata benda. Ketiga, ada dimasuki huruf jar. Huruf jar ya. Misalnya kata min, huruf jar itu nanti kita akan lihat ada ila, ada ala, dan seterusnya.
ila ke, ala di atas dan seterusnya. Jadi min dari, jadi minal madinati dari kota. Jadi Madinah dengan dimasuki oleh min ini sebagai huruf jar menunjukkan bahwa Madinah itu adalah kata benda. Kemudian tak marbut, ya, tak marbut itu tak yang ada di akhir suatu kata, ya. Itu meskipun tanpa ada alif lam, ya, itu sudah pasti bahwa itu adalah kata benda. Kemudian ada harfun nida. Harfun nida, jadi huruf-huruf panggilan, seruan. Misalnya ada kata ya, wahai. Ada contohnya di yang saya sudah tuliskan, ya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Ali, wahai Ali, dan seterusnya. Nah, dengan demikian ini kita bisa nanti mengidentifikasi suatu teks dan menunjukkan bahwa ini adalah kata benda dan dengan jenis-jenisnya dan seterusnya. Nah, Anda sudah juga bisa nanti memulainya dengan melihat suatu suatu kata, ya, ayat atau kata apa saja yang berbahasa Arab, ya, yang bisa identifikasi. Nah, misalnya kita ambil satu potongan bahasa Arab atau biasanya disebutnya hadis, ya. Misalnya ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Nah, tanpa mengetahui artinya kita bisa identifikasi mana kata benda, mana kata kerja. Oke. Nah, kita melihat posisi seperti ini yang bisa kita lihat lacak dulu sebagai kata benda yang ada alnya tentu. Berarti ini pasti adalah isim, kata benda. Aliman, ini juga adalah kata benda, isim. Dengan ciri dia tanwin, di ciri alif lam. Nah, yang belum bisa kita lihat nanti ada ta'allam falaisa yuladu. Oke. Nah, ini nanti kita akan sampai pada fiil, ya, tapi belum kali ini. Ta'allam, belajarlah. Nah, belajar berarti dia pasti fiil, kan, kata kerja. Falaisal mar'u yuladun. Laisa, bukan. Nah, ini jenisnya nanti dia masuk nanti di kategori kata kerja, ya. Jenisnya, ya, yuladu, dilahirkan. Dilahirkan berarti pasti fiil, kata kerja. Yuladu aliman, dalam keadaan berilmu. Nah, ini meskipun tanpa kita tahu artinya, tapi dengan formatnya, polanya, kita bisa identifikasi jenis katanya, ya. Oke. Atau misalnya satu lagi, zahaba Ibrahimu ilal madinati. Zahaba Ali Ibrahim. Nah, kalau kita identifikasi mana di sini yang masuk kategori isim, kata benda. Ibrahimun ila, pasti ini satu. Kenapa? Karena ada alnya, berarti dia isim. Yang kedua ada kata Ibrahim nama orang, kan, berarti pasti ini isim, benda, al-isim. Nah, ila ini tidak punya arti sama sekali kalau tidak dihubungkan dengan kata lain. Ila ini penghubung ke. Nah, jadi dia masuk huruf, bukan kata kerja, kata benda. Zahaba, pergi. Nah, ini juga pasti kata kerja. Ya, demikian dulu, ya, yang bisa kita lihat. Nanti bisa Anda identifikasi sendiri-sendiri kata-kata yang ada untuk menunjukkan bahwa ini adalah kata benda dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.